Bagaimana itu menurut Pak Tangkas itu? Kalau semuanya inspirasinya dikitabkan, bagaimana kira-kira itu? Ah, itu Ya dia. itu tadi Pak. Saya Itu tadi Pak. Itu jadi masih ada kalau ditulis. Jadi berarti ada kemungkinan kitab suci bertambah. Ya gimana Pak Tangkas itu? ya, itu dia maksud saya begini. Kalau nubuat atau wahyu ada lagi, ya, nubuat atau wahyu itu ada lagi, kita seperti yang disampaikan bahwa nubuat atau wahyu itu adalah firman Tuhan. Betul ya? Kita sepakat itu gitu. Kalau sekarang nubuat baru atau wahyu baru itu adalah firman Tuhan, maka posisinya begini, dia pasti sejajar dong dengan ini, karena sama-sama firman Tuhan. Tetapi saya mencoba memahami mereka apakah berani mengklaim ketika tanya Pak Yoel itu, Israel itu, apakah perkataan Tuhan berbicara kepada saya itu sudah sejajar dengan ini, dengan kitab suci kita punya, gitu ya. Kalau sejajar, maka semua hamba Tuhan yang mengatakan saya mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada saya, haruslah dijadikan kitab dan disandingkan menjadi bahagian, karena dia kekuatannya sama. Firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu absolut dan mutlak, tidak mungkin salah. Nah, maka mau nggak mau harus harus LAI menangkap setiap orang yang mengatakan firman Tuhan atau Tuhan berfirman kepada saya, harus dicetak. Karena itu akan berguna bagi manusia 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, bahkan 2000 tahun kemudian, kalau bumi masih ada. Nah, gitu ya. Jadi, karena apa? Itu tadi, sejajar, memiliki kekuatan atau absolutnya sama, maka dia harus dicetak seperti ini. Bayangkan kitab kita akan sebanyak apa. Ya, begitu ya. Kedua, saya mau lihat gini. Banyak ternyata nubuat atau wahyu itu tidak terjadi. Kalau nubuat atau wahyu yang tidak terjadi, maka ini menempatkan posisi Tuhan itu sebagai pendusta. Ya, ini harus kita hati-hati di sini. Kita ini apakah sedang mempermuliakan Tuhan atau sedang mempermalukan Tuhan? Jangan sampai umat Tuhan malah mempermalukan Tuhan dengan kelakuannya yang seperti itu. Saya ulang ya, sebenarnya saya kalau menyebut hamba Tuhan itu adalah benar-benar hamba yang memang tunduk sama Tuhan, maunya Tuhan. Nah, yang saya maksudkan begini. Lalu ketika ternyata nubuatnya itu gagal, wahyu yang disampaikan itu gagal, yang dia dapatkan dari Tuhan gagal. Ternyata para pengikutnya dan geng-gengnya yang selevel dengan dia dan pengikut-pengikut di bawahnya, mereka bilang mereka lebih bermain aman, memaafkan saja, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Dia juga masalahnya hamba Tuhan besar. Coba lihat sumbangannya aja banyak, ya dia berbuat amal, moralitasnya tinggi. Kamu buat apa? Ya, kamu belum pernah nyumbang kepada orang miskin, Tangkas. Dia sudah orang yatim piatu, janda miskin, duda dan semua dikasih biayain. Oh, jadi ternyata perbuatan baiknya itu untuk menutupi kegagalannya tentang wahyu tadi. Ya, bagaimana dia hebat dalam segala sesuatunya. Lalu nanti bagaimana kita melihat Ulangan 18 ayat 22. Ya gitu kan. Boleh dilihatkan di situ. Oke, saya baca ya. Ulangan 18. Ya maaf ini agak lambat. Ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, bayangkan. Dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai. Perkataan ini saja masih dibela sama mereka, walaupun tidak terjadi. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Maka bagi saya tidak akan pernah menaruh hormat kepada pendeta-pendeta pembualan seperti itu. Ya, saya nggak ada urusan. Kalau dia pendeta saya macam saya bilang kasih turun dari mimbar. Kasihan umat Tuhan. Kalau dia masuk neraka sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau umat Tuhan dibawa neraka gara-gara kelakuan dia, ngeri. Ya. Ini hamba Tuhan dengar, maksud saya begitu. Jangan begitulah. Ya, kalau kau mau masuk neraka dengan halusinasimu silakan.
tapi jangan bawa umat yang lain, gitu maksud saya. Ya, berbuat baik silakan, gitu. Gak usah cari panggung dalam hal ini. Jadi artinya hamba Tuhan harus berhati-hati sekali dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Kalau menurut saya sebegitu ya. Jadi kita sepakat bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 itu adalah segala tulisan yang dituliskan itu adalah diilhamkan oleh Allah. Jadi ini adalah sudah utuh dan sudah mutlak lah ini firman Tuhan. Tidak perlu ada yang lain-lain. Itu. Kalau yang lain-lain itu maksud taruhlah renungan-renungan itu tambahan sajalah ya untuk renungan-renungan pribadi itu. Tetapi firman Tuhan ini adalah menjadi fondasi dasar kita. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan berfirman kepada saya, katakan kepada pendeta itu, Pak, tolong buatkan kitabnya supaya itu berguna bagi generasi kita ke depan. Titik.